Kalau kita sudah paham tentang mengapa kita mengkhotbahkan Kristus-sentris, lalu bagaimana kita mempersiapkan khotbah yang bersifat Kristus-sentris? Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan khotbah yang berakar, berpondasi kepada Kristus-sentris. Memperkhotbahkan khotbah yang Kristus-sentris itu melibatkan fokus yang mendalam secara eksposisi tentang bagaimana pesan Alkitab itu mengarah kepada Kristus sebagai pusat iman dan inti pengharapan kita. Setidaknya hal-hal berikut ini akan menolong kita untuk membantu tentang memahami khotbah yang berpusat kepada Kristus sentris. Yang pertama, khotbah yang bersifat pada Kristus sentris adalah khotbah yang berpusat kepada penyerahan hidup kita kepada Kristus. Mulailah diri Anda sebagai seorang pengkhotbah untuk menyerahkan hidup itu terlebih dahulu kepada Kristus. Bukan sekedar kita mengkhotbahkan, mencari bagian-bagian di dalam Alkitab, melakukan eksposisi di dalam Alkitab, tetapi kita tidak mulai menyerahkan hidup itu kepada Kristus. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin, memberikan hikmat, menjaga hati, dan mengkoreksi hidup kita agar kita itu terfokus dulu kepada Kristus. Oleh sebab itu, hal utama seorang pengkhotbah adalah diri pengkhotbah itu sendiri. Doa adalah langkah pertama yang menurut saya sebagai simbol dari penyerahan hidup kita ini kepada Kristus. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, menyerahkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya tentu harus melalui doa-doa kita. Doa yang berfokus dan berpusat kepada Kristus dan penyerahan hidup itu akan melahirkan kesaksian-kesaksian dan melahirkan pengilhaman-pengilhaman yang sangat luar biasa melampaui kemampuan ChatGPT dan AI. Bahkan juga mulai buku-buku tafsiran-tafsiran yang sedang kita baca. Kesaksian-kesaksian hidup Anda di dalam Kristus itulah yang akan menampilkan sesungguhnya tentang karya Kristus, kasih dan pengampunannya dan kebaikannya itu sendiri. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kehidupan pengkhotbah dan relasinya dengan Tuhan menjadi bentuk penyerahan kepada Kristus. Di dalam doa-doa kita, di dalam persiapan-persiapan kita, ketika kita mulai mempersiapkan khotbah, kita sudah menyerahkan bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan dan seluruh pemberitaan khotbah ini. Ketika kita masuk pada poin yang kedua, ketika kita masuk di dalam teks pemilihan yang berpusat kepada Kristus, maka hati kita sedang mencari bagian tentang suaranya Tuhan yang sedang berbicara. Oleh sebab itu, pilih teks Alkitab, mencari dan menggumulinya. Kadangkala kita bisa mendapatkan itu. Dan ketika kita sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagian mana, pada bagian apa Engkau sedang berbicara kepada saya? Di dalam khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu kali saya berkhotbah dan ketika itu saya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan kepada umatmu pada waktu itu tutup tahun dan Tuhan sedang berbicara tentang identitas Allah. Aku sebagai pintu, aku sebagai jalan, aku sebagai roti hidup. Dan itu menjadi pusat Kristus sentris. Dan itu saja seakan-akan memberi pengharapan yang baru kepada jemaat.
Pribadi Kristus itu akan menunjukkan karya yang berkaitan dengan karakter, kasih, dan pengorbanan. Di bagian Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita sedang melihat bagaimana Kristus itu sedang berkarya dan sedang berperilaku secara utuh kepada jemaat. Di dalam kitab Perjanjian Baru, seperti yang Yesus katakan di dalam kitab Lukas pasal ke-24 ayat ke-27. Di sana Kristus sedang menunjukkan bagaimana seluruh pesan yang ada itu dihubungkan dengan pribadi Kristus. Tentang karyanya, tentang bagaimana memahami konteks. Dan disitulah kita sedang menantikan bagaimana Allah berbicara. Pada poin yang ketiga, langkah ketiga, coba kita sedang memahami secara dalam konteks yang ada. Baik itu konteks secara sejarah maupun secara eh, genre, supaya kita bisa melihat konteks-konteks itu dan menjadikan rujukan kepada pribadi Kristus. Misalnya, cerita-cerita di dalam kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan karya keselamatan, karya pemulihan yang menjadi bagian bayangan dari karya Kristus yang akan datang. Dari situ, dari bagian itu kita bisa melihat karya keselamatan, karya kasih, karya pengampunan yang menunjuk kepada pribadi Kristus yang sesungguhnya. Dengan memahami konteks, kita sedang mengidentifikasi tema utama dalam teks itu apa. Apakah teks itu berbicara tentang pengampunan, kasih, penebusan, kekudusan. Pastikan teks itu dikembalikan kepada karya, pribadi, pengorbanan, perbuatan, keteladanan, karyanya di dalam kitab Injil, dan karya-karyanya di dalam kitab Perjanjian Baru tentang pribadi Kristus. Yang misalnya menunjukkan dialah sumber pengampunan. Kalau itu berbicara soal pengampunan di dalam kitab Perjanjian Lama. Berbicara soal kasih yang sejati. Berbicara tentang penebusan yang kita butuhkan. Satu kali Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, saya sedang berkhotbah tentang Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Musa begitu sangat bersekongkol dengan dirinya dan dia berkata, aku tidak bisa menerima panggilanmu. Lalu Tuhan berkata, aku menyiapkan seorang penolong yang bernama Harun. Saudara, kalau kemudian saya larikan pribadi Harun ini di dalam kehidupan keseharian, bisa jadi Harun itu adalah teman-teman yang ada di sekeliling kita. Harun itu bisa jadi orang-orang yang ada di kelompok jemaat yang komunitas yang ada, sel group yang ada, kelompok kecil yang ada. Harun itu bisa diartikan seperti itu. Tetapi ketika waktu itu saya memahami bahwa Harun di dalam kitab Perjanjian Baru bukan hanya sekedar kelompok teman, tetapi Harun adalah penolong Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Ketika Yesus berbicara, aku selalu menyertai kamu para murid-murid di dalam Matius pasal ke-28. Ketika diutus untuk menyampaikan berita tentang menjangkau orang-orang ini. Disitulah saya mendapatkan bahwa pribadi Kristus itulah pribadi yang menyertai kehidupan kita. Ya,
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, rangkaian poin khotbah Anda dan simpulkan atau masukkan, sisipkan, beri ruang khusus tentang pribadi Kristus supaya kita bisa tahu tentang karya-karya itu. Contoh sederhananya, poin pertama kita bicara soal Kristus itu sebagai juru selamat. Mari kita menjelaskan bagaimana kebutuhan kita akan sebuah keselamatan yang dipenuhi di dalam Kristus. Pada poin yang kedua, Kristus sebagai teladan. Mari kita mengarahkan jemaat untuk melihat karakter Kristus itu sebagai standar kehidupan kita. Poin yang ketiga, kan Kristus itu sebagai Raja dan Tuhan. Mari kita menekankan bahwa hidup kita harus bersentral, harus tunduk, harus berfokus kepada pribadi Dia. Lalu, mari kita mengaplikasikan pribadi Kristus itu di dalam sebuah pertanyaan. Bagaimana jemaat dapat menjalankan ini dengan kekuatan Kristus? Atau bagaimana jemaat bisa mencerminkan Kristus melalui penerapan? Itulah aplikasi yang begitu bisa membawa jemaat untuk memiliki hubungan yang intim, hubungan yang terikat antar setiap poin yang ada, supaya kekuatan mereka menjalani kehidupan ini bukan menjadi sebuah kekuatan yang bisa digoncangkan, tetapi bukan seperti usaha kita sendiri, tetapi merupakan sebuah kekuatan yang utuh. Oleh sebab itu, 7 langkah yang ketujuh adalah kita mencoba menggunakan ilustrasi, memperlihatkan Kristus itu menjadi bagian sumber pengharapan kita. Gunakan ilustrasi atau contoh-contoh untuk memperlihatkan Kristus itu sebagai sumber harapan. Sumber yang bagaimana Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar cerita-cerita yang menarik, tetapi Anda bisa menggunakan analogi, melihat melihat bagaimana Kristus itu bekerja di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Injilnya, yang melayani, yang mengasihi, yang mengampuni, dan mengkaitkannya itu di dalam konteks jemaat saat ini. Mari kita juga melihat akhir khotbah kita, penutup khotbah kita itu kepada pengharapan dari Kristus. Tutup khotbah kita, tegaskan khotbah kita, lakukan khotbah kita yang berakar kepada Kristus. Ajak, bawa, dorong jemaat untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada Kristus dan mengandalkan pribadi Dia setiap hari, setiap langkah. Tutup khotbah kita dengan berfokus pada janji Kristus, pribadi Kristus, karya keselamatannya yang membawa, yang akan membawa jemaat kita mencintai Tuhan. Supaya ketika jemaat itu pulang, jemaat itu tahu bahwa pengharapan yang kuat itu ada di dalam. Contoh struktur khotbah yang bersifat Kristus-sentris. Bagian pendahuluan, gambarkan masalah kebutuhan yang akan kita bahas. Khotbah selalu punya masalah, saudara. Kalau nggak ada masalahnya, atau masalahnya terlalu banyak, maka khotbah kita tidak akan berfokus kepada titik utama, mencapai sebuah klimaks. Dan klimaksnya seharusnya akan pribadi-pribadi Kristus. Pribadi karya Kristus sentris. Pendahuluan adalah gambaran masalah, kebutuhan yang akan dibahas. Kalau kita menggunakan metode poin, maka poin yang pertama akan menjelaskan kebutuhan manusia dan menunjukkan bagaimana Kristus itu menjawab kebutuhan itu. Poin yang kedua akan menyatakan aspek tertentu dari karya atau karakter Kristus yang relevan dengan teks yang sedang kita bahas. Maka aplikasinya adalah akan menjelaskan bagaimana jemaat bisa
menerapkan kebenaran ini dengan kekuatan Kristus. Penutup, maka taruh iman, cinta, kasih, pengharapan kita kepada Kristus sebagai kekuatan begitu. Kalau poin pertama akan menjelaskan kebutuhan manusia dan menunjukkan bagaimana Kristus itu menjawab, poin kedua akan menjelaskan aspek karya Kristus itu yang relevan dengan teks tema bahasan itu. Sehingga mulai pendekatan ini, khotbah Anda akan mengarahkan jemaat itu lebih bersentralisasi. Bukan kepada moralitas saja, tetapi kepada Kristus yang membawa kita kepada kemenangan, Kristus yang membawa kita kepada keteladanannya, Kristus yang akan membawa kita kepada seluruh pergumulan dan masalah ini. Kalau Kristus itu menjadi jawaban, maka khotbah kita tidak bersifat moralitas. Khotbah kita tidak banyak bersifat cerita tentang kesaksian semata-mata, tetapi khotbah kita akan mengarah kepada pribadi cintanya Tuhan pada hidup kita. Dan jemaat akan merasa diberkati, bukan karena khotbah kita pintar berkomunikasi, tetapi kita tahu bahwa khotbah kita semua ubek-ubeknya, fokus-fokusnya, sentral-sentralnya ada di dalam pribadi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ayo, masukkan, beri ruang pada khotbah kita tentang kekaguman kita akan Kristus. Amin.